Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sigap Channel bareng saya Ferry. Terima kasih untuk yang sudah mengklik video kali ini. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Pada saat ini sedang viral-viralnya Komcat atau komponen cadangan yang akan atau sudah dibentuk oleh Kementerian Pertahanan, dan ternyata banyak dari masyarakat Indonesia yang tertarik untuk ikut di dalam komponen cadangan ini. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya orang-orang yang ingin mendaftar atau yang sudah terdaftar. Bahkan di hari pertama saja pembukaan pendaftaran sudah 7.000 orang yang mendaftar. Padahal Kemenhan atau Kementerian Pertahanan hanya menerima formasi sebanyak 2.500 orang saja. Dalam hal militansi, rakyat Indonesia memang sudah tidak diragukan lagi ya semangatnya, apalagi yang berbau perang dan militer. Jiwa pejuang memang sudah mendarah daging pada diri orang-orang Indonesia. Jadi tidak mengherankan ketika pemerintah menyatakan akan membentuk komponen cadangan, maka langsung saja rakyat Indonesia berbondong-bondong ingin mendaftar. Akan tetapi, apakah kalian sudah tahu apa itu komponen cadangan? Baiklah, video kali ini saya ingin membahas komponen cadangan atau yang disingkat Komcat. Menurut Wikipedia, Komcat adalah sebuah pasukan cadangan militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir sipil. Komponen cadangan untuk melawan ketika suatu negara untuk memobilisasi perang total atau untuk mempertahankan diri dari invasi. Umumnya tidak dianggap sebagai bagian dari suatu badan yang berdiri permanen. Keberadaan komponen cadangan memungkinkan suatu negara untuk mengurangi anggaran militer pada masa damai dan disiapkan untuk perang. Sebagian negara memiliki komponen cadangan sebagai bagian sistem pertahanan negara. Secara umum, fungsi komponen cadangan adalah fungsi mobilisasi dan fungsi demobilisasi. Pola pengangkatannya melalui kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat kesehatan dan syarat-syarat lainnya, dan melalui pendaftaran secara sukarela. Jadi pada hakikatnya, komponen cadangan adalah salah satu wadah dan bentuk keikutsertaan warga negara, seluruh sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dalam usaha pertahanan negara. Penyelenggaraan dan keberadaan komponen cadangan pertahanan negara didasarkan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan komponen cadangan dilaksanakan melalui pola pembentukan, pembinaan, dan penggunaan yang dilakukan secara terpusat. Lalu, untuk fungsi dari Komcat adalah berfungsi sebagai kekuatan pengganda komponen utama dalam bentuk komponen cadangan, matra darat, laut, dan udara yang selalu siap pada saat dibutuhkan melalui mobilisasi. Lalu, untuk penugasan dan pembinaan, komponen cadangan dalam penugasan atau pembinaan dipilah menjadi dua, yaitu dalam dinas aktif dan tidak dalam dinas aktif. Dalam dinas aktif, Komcat melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan. Anggota Komcat dengan segala akibat yang dialami dalam penugasan sama dengan pembinaan prajurit TNI. Komponen cadangan yang berasal dari sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional bila mengalami kerusakan atau kehilangan pada masa dalam dinas aktif menjadi beban dan tanggung jawab negara, baik pemeliharaan, perawatan maupun penggantiannya. Lalu tidak dalam dinas aktif. Nah, semua sumber daya nasional yang tergabung pada Komcat kembali melaksanakan tugas semula atau sesuai profesinya masing-masing di luar tugas pertahanan negara. Selanjutnya adalah manfaat menjadi Komcat. Nah, tentunya ada keuntungan dan ada kerugiannya. Untuk keuntungannya, salah satu keuntungan utama dalam memiliki komponen cadangan adalah meningkatkan kekuatan utama dalam waktu singkat. Tidak seperti untuk melatih anggota baru atau wajib militer, karena komponen cadangan sudah terlatih.
Komponen cadangan tidak hanya dapat meningkatkan kuantitas, tapi kualitas keseluruhan. Kekuatan memiliki sebuah komponen cadangan dapat memungkinkan pemerintah untuk menghindari biaya, baik politik dan keuangan, yang membutuhkan wajib militer. Secara ekonomi, komponen cadangan lebih efisien daripada tentara biasa, karena mereka hanya dipanggil ketika dibutuhkan. Lalu, untuk kerugiannya adalah komponen cadangan memiliki sedikit pengalaman dengan sistem senjata yang lebih baru. Komponen cadangan kadang-kadang dianggap kurang termotivasi dari tentara reguler. Sementara itu, komponen cadangan dalam arti sipil yang menggabungkan karir militer dengan sipil. Contohnya, seperti di Inggris. Teritorial Angkatan Darat, pengalaman waktu menuntut tidak dialami oleh pasukan reguler, dan yang mempengaruhi ketersediaan dan durasi pelayanan. Melakukan latihan yang melibatkan komponen cadangan itu mahal, memerlukan kompensasi atas hilangnya upah, dan sulit untuk memanggil lalu demobilisasi, yang berarti bahwa sebuah warga negara yang telah dijadikan komponen cadangan mungkin enggan untuk bertempur sampai konflik diselesaikan. Hal ini terutama berlaku dalam kasus para pensiunan. Pada Perang Dunia I, keengganan dari berbagai antagonis untuk demobilisasi komponen cadangan saat dipanggil karena sulitnya remobilisasi telah diadakan sebagai salah satu penyebab mengapa tahap diplomatik meningkat begitu cepat untuk perang. Nah, baik rekan-rekan, itulah tadi bahasan mengenai komponen cadangan atau komcat. Mungkin setelah video ini saya akan membuat bahasan tentang syarat dan tata cara untuk mendaftar komponen cadangan yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Dan semoga saja komcat ini tidak bernasib sama seperti Kamra di era 90-an yang tidak ada kabarnya begitu saja. Baik rekan-rekan, sekian dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen jika rekan-rekan berkenan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.